menyampaikan penelitian kami dengan judul analisis klaster ya, efisiensi layanan rumah sakit rawat inap ya di rumah sakit berdasarkan indikator. Ada 4 indikator di situ menggunakan aglomeratif hierarchical clustering. Saya Tresna Farudin dan juga tiga rekan saya dari dosen-dosen dari program studi Sains Data Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jatim. Oke, next. Ini outline-nya, mungkin akan saya jelaskan mulai dari data belakang, analisis permasalahan, metodologi penelitian, dan nanti hasil dan pembahasan ya, dan juga di kesimpulan. Oke, next. Next langsung. Oke, jadi latar belakang dari penelitian ini, saya melihat beberapa rumah sakit, mungkin tidak hanya di Surabaya, tapi juga seluruh rumah sakit di Indonesia itu tentu memiliki yang namanya unit rawat inap. Nah, unit rawat inap ini sangat erat sekali kaitannya dengan penanganan pasien, ya, mulai dari di situ ada 4 upaya untuk realisasi kesehatan, tapi yang paling erat kaitannya dengan rawat inap itu penyembuhan dan pemulihan bagi pasien. Nah, ini tidak akan bisa terrealisasi dengan baik jika unit rawat inap tersebut tidak mencapai standar atau efisiensi dari suatu layanan rawat inap. Nah, kalau di 2 level atau di promotif ya, di tingkatan upaya promotif dan preventif, mungkin semua Kementerian Kesehatan dan beberapa jajaran di bawahnya mungkin tentunya sudah melakukan promosi atau sosialisasi ya untuk pemeliharaan, peningkatan dan pencegahan penyakit. Tapi kalau 3 dan 4, nomor 3 dan 4 ya, kuratif dan rehabilitatif ini kaitannya langsung dengan unit rumah sakit tersebut. Dan ini terkait dengan layanan penyembuhan dan pemulihan bagi pasien. Dan ini tentunya perlu dikontrol ya, baik penilaian di internal ya dan juga eksternal. Gitu. Next. Oke, nah ini adalah 4 parameter yang dimiliki oleh sebuah unit rawat inap, yaitu ada BOR, BTU, TOI, dan AFLOS. Ya. Apa saja itu? Ini rekan-rekan atau peserta bisa melihat di situ. Ada BOR itu bed occupancy ratio, ya persentase pemakaian tempat tidur pada waktu tertentu. BTO ya bed turnover. Kalau tadi persentase ini berapa kali tempat tidur tadi dipakai pada waktu tertentu. Lalu turnover interval ini rata-rata dari tempat tidur tadi ketika kosong lalu terisi lagi oleh pasien baru atau pasien berikutnya. Lalu yang keempat, AFLOS, ya, average length of stay, rata-rata lama rawatan pasien. Nah, keempat keempat parameter ini akan kita gunakan di dalam klasterisasi rumah sakit mana saja yang nanti mempunyai kondisi yang sama. Itu motivasinya seperti itu. Oke, next. Next lagi, ini analisis permasalahannya. Jadi sebenarnya sudah ada metode standar yang dipunyai ya dari misal mungkin di prodi kesehatan masyarakat, mungkin ada yang kenal mungkin namanya Griffith Barber Johnson. Ya kalau belajar tentang data medis memang harus sekalian belajar sedikit tentang medisnya sedikit ya. Di situ ada standarisasi. Mereka bilang bahwa untuk misal pemakaian unit rawat inap, bed occupation-nya itu misal 75 hingga 85%, itu minimum harus dipakai. BTU-nya minimum 30 kali gitu ya. TOI-nya sekitar 1 sampai 3 hari misal. Jadi bed itu kosong atau tidak ditunggu rentangnya 1 sampai 3 hari. Lalu kalau AFLOS rata-rata dirawatnya pasien itu diberikan standar 3 sampai 12 hari. Tapi Barber Johnson ini mungkin berbeda kasusnya ketika diimplementasikan di Indonesia karena mengikuti standar Kemenkes ya. Di situ ada bornya 60 sampai 85%, BTU-nya ada 40 sampai 50 kali ya.
TOI-nya 1-3 hari, dan afternya 6-9 hari. Nah, ini berbeda sekali karakteristiknya dibandingkan dengan yang ada di Barber Johnson. Nah, ini tinggal disesuaikan, dan mungkin tiap tahunnya akan berubah. Ya, akan berubah keputusan dari standar ideal pengelolaan unit rawat inap. Oke, next. Ini mungkin analisis permasalahan dari motivasi yang ingin ditujukan, yaitu misal nanti ada sekitar 59 rumah sakit, misal di sini ya ada rumah sakit A, B, C, D, E. Kira-kira nanti kalau dilakukan klasterisasi, ya harapannya adalah bisa terkelompok rumah sakit yang memang memiliki kondisi yang sama. Ya, entah nanti bagian bor atau BTU-nya yang sama, atau TOI-nya yang sama, atau aflosnya yang sama, itu harapannya adalah bisa terklasterisasi dengan baik. Mungkin sampel yang kita punya ini masih kecil karena hanya 59 rumah sakit. Mungkin untuk next penelitiannya bisa dikembangkan lagi, mungkin dengan melibatkan dataset yang lebih banyak, dengan melibatkan semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Oke, next. Nah, ini metodologi penelitian dari desain sistem yang diusulkan. Jadi data rumah sakit itu kita dapatkan dari data Dinkes, ya Dinas Kesehatan Surabaya, dan itu pun kami mendapatkan data baru tahun 2017. Sedangkan data 2018 ya itu kemarin barusan terbit untuk profil kesehatannya, sedangkan tahun 2019 dan 2020 masih belum. Sehingga kami juga kesulitan untuk mendapatkan data profil kesehatan dari rawat unit inapnya di Rumah Sakit Surabaya. Lalu data nanti dilakukan normalisasi karena bisa dilihat nanti ternyata rentang datanya itu tidak cukup seragam sehingga perlu dilakukan normalisasi. Lalu perlu dilakukan nanti kalau sudah seimbang, kita lakukan klasterisasi untuk mendapatkan kelompok data yang kita inginkan. Ya. Lalu kita evaluasi hasil kualitas klasternya menggunakan silhouette coefficient, di mana nanti kita dapat rentang nilai yaitu -1 hingga 1, yang artinya nanti kalau nilai suatu rumah sakit, misal nanti kualitas klasternya itu ternyata mendekati -1, maka hasil klasternya itu kurang cukup baik, tidak cukup baik ya. Tapi kalau mendekati 1, berarti kualitas klasternya cukup baik. Yang terakhir dilakukan cluster analisis ya, untuk mendapatkan insight yang diharapkan. Oke, next. Ya. Oh, nggih, sebelum ini. Oke. Ini cara kerja secara general dari AHC ya, Agglomerative Hierarchical Clustering. Intinya nanti dihitung jarak antar datanya, dianggapnya nanti satu individu data ini satu klaster, nanti akan secara iteratif dihitung kedekatannya antar individu klaster tadi. Menjadi bongkahan satu klaster, tinggal dipisahkan mana saja klaster yang ingin dipecahkan, ingin mendapatkan 3 atau 4 klaster nanti bisa. Next. Ini rumusnya ya, yang kita gunakan di AHC, dari situ ada equality distance. Next. Ini untuk ukuran ketidakmiripan kami menggunakan 4 ya, 4 metode, ada single linkage, complete, average, sama word linkage. Next. Ya nanti saja next langsung ke hasil dan pembahasan Pak mungkin. Oke, ini bentuk dataset yang kita miliki dari 2017, mungkin nanti bisa ditambah. Terlihat situ rentangnya kurang seimbang ya. Next. Kita lakukan normalisasi dari data yang original itu, original feature-nya jadi normalize sehingga menjadi seimbang semua. Next. Kita dapatkan hasil dendrogram. Next, Pak. Di sini kita dapatkan klaster yang seimbang menggunakan ukuran ketidakmiripan word linkage ya. Di situ dapat 4 klaster, di mana klaster 0 membernya ada 23, klaster 1 ada 34, dan 2 sisanya hanya 1 ya, hanya 1 member. Next. Dan ini bisa dilihat dendrogram dari hasil generate agglomerative hierarchical clustering sangat baik kalau menurut saya, karena bisa merepresentasikan kondisi 4
4 cluster masing-masing. Next. Dan ini visualisasi dari masing-masing ya dimensi di parameter layanan rawat inap, BTO, BOR, AFLOS, dan TOI ya. Terlihat cukup baik pewarnaannya dari hasil clusternya. Oke, next. Dan silhouette coefficient yang kita dapatkan di sini 0,56, jadi di tengah-tengah ya. Jadi ya cukup bagus lah untuk sebuah cluster ya. Oke. Dan terakhir ini adalah insight analisis cluster pada parameter BOR, BTO, dan TOI, dan AFLOS. Kita dapatkan 4 cluster tadi memang ada ya beberapa rumah sakit yang memang masih kurang ideal ya, tidak ideal, yang ideal, dan juga ada yang melebihi batas ideal dari pelayanan rawat inapnya. Ya, bisa dilihat yang tanda merah itu yang tidak ideal, yang hijau itu ideal, dan yang melebihi batas ideal itu berwarna kuning. Jadi intinya dari hasil analisis ini beberapa rumah sakit yang ada di Surabaya, kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, masih ada beberapa yang kurang efisien, sehingga perlu dilakukan peningkatan. Oke, oke kesimpulannya, jadi mungkin langsung ke insight ya, insight hasil analisis klasternya itu menunjukkan bahwa klaster 0 itu terdiri dari 23 rawat inap rumah sakit ya. Lalu klaster 1 ada tadi 34 rumah rawat inap, sisanya hanya satu ya, klaster 2 dan 3. Lalu kita dapatkan bahwa ada klaster yang indikator rawat inapnya itu tidak ideal, bahkan juga melebihi batas ideal. Namun yang menarik ada klaster 0 ya, yang menunjukkan bahwa BOR dan TOI ya, pemakaian rawat inap dan juga apa namanya, pemakaian rawat bed yang kosong tadi sehingga terisi kembali masing-masing sebesar 52% dan 78%. Ini yang ideal gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih.